Nah, kita ketemu lagi nih Pak Andre. Nah, Bapak kan koleksi banyak keris Pak, sampai 200 lebih. Dan semua ini kerisnya keris bertuah Pak ya. Jadi keris lama semua Pak ya. Jadi gini, ada keris tuh namanya keris sepuh. Iya. Keris sepuh itu memang keris zaman era Majapahit, era Singosari sebelumnya Majapahit atau mungkin sebelumnya sampai kepada era-era yang kerajaan terakhir. Nah, ada lagi nanti era Kamardikan Pak. Kalau Kamardikan tuh keris-keris yang setelah kemerdekaan itu dibikin. Oh. Nah, jadi tergantung eranya. Nah, saya ada beberapa keris yang Kamardikan. Tapi kebanyakan keris yang ada itu di saya itu adalah keris-keris yang sepuh. Sepuh. Iya. Jadi sepuh yang masa sebelum Majapahit pun Bapak ada Pak? Ada, zaman yang Kediri ada. Iya. Nah, dari sekian banyak keris Pak, keris yang paling berkesan untuk Bapak ada nggak Pak? Ada. Iya. Saya sebenarnya nggak tahu. Saya itu setiap berburu pusaka itu gini. Ada pusaka yang memang saya dapatkan itu dengan mahar. Iya. Ada pusaka itu yang memang kita berburu dari alam. Oh. Kita menarik dari alam pusaka itu. Jadi sebenarnya kalau dibilang yang paling suka yang mana nggak tahu ya. Saya tuh dari awal ngeliat barang ini nih, saya senang banget sama ini. Ya walaupun secara pakem ini nggak bisa dibilang keris. Iya. Karena nggak ada ininya, nggak ada apa namanya, nggak ada Looknya atau apa ya? iya, Oh. pakemnya secara pakem ini nggak ada Pak. Iya. Ini mungkin lebih lari ke arah tombak. Iya. Ini lebih lari pada tombak Semarin. Entah kenapa gitu loh. Iya. Nah, ada beberapa hal yang sebenarnya mungkin kalau saya ceritakan juga susah dinalar. Iya. Nggak apa-apa Pak, diceritakan aja Pak. Susah dinalar. Jadi Ya. ketika pertama kali datang ke rumah saya, biasa suka barang tuh saya tayuk Pak. Bapak apa? Tayuk Pak. Kayu. Tayuk itu saya tidur, taruh di bawah bantal. Oh. Tidur, saya tayuk Pak. Nah ketika saya tayuk, ini dia seperti bercerita, menunjukkan bahwa spesialisasi dia memang untuk keselamatan. Jadi dia tunjukin beberapa peristiwa-peristiwa yang sifatnya peperangan lah. Terus dia bilang ke saya, bahasa Jawanya gini, Ger, kamu tuh putra Majapahit, makanya payung. Kalau kamu bukan putra Majapahit, ya mungkin sama saja diperlakukan sama dengan yang kemarin. Itu saya kaget. Itu saya terbangun terkaget, dan ketika saya terbangun terkaget, saya ngelihat benda ini tetap ada di tempatnya, tapi yang mengherankan buat saya, setelah itu, yang tadinya angsarnya ini kelihatan panas. Apa angsarnya Pak? Angsar itu ini Pak, jadi barang ini panas Pak. Oh. Nah barang itu terlihat panas itu dari besinya hitam. Ini besinya pulen, hitam, makanya supaya adem dikasih emas. Oh. Ini emas ini pendingin Pak, Oh gitu Pak ya. untuk pendingin angsarnya atau hawanya supaya jangan panas. Jadi supaya adem. Jadi kalau panas tuh bisa dirasakan Pak? Bisa dirasakan. Ada panas ya? Bisa dirasakan Pak. Oh iya. Gitu. Karena vibrasi kita tuh bisa merasakan suhu atau keadaan yang ada dari setiap barang yang muncul. Nah, apa pengalaman dari benda pusaka ini Pak? Yang Bapak pernah alami Pak? Banyak Pak. Ya. Banyak. Jadi banyak yang saya alamin tuh misalnya gini. Saya tuh misalnya ada yang mau bikin nggak baik. Iya. Itu bisa diimpenin Pak. Oh. Gitu. Yang saya nggak sadar sebenarnya. Iya. Itu yang pertama. Yang kedua, setiap saya mau pergi, ketika saya mau pergi entah kenapa ke tempat yang rasanya kurang pas atau gimana, ini selalu ada di tas saya Pak. Dia muncul sendiri di tas Bapak? Enggak, ini saya taruh di tas. Oh iya. Dia seperti saya tuh harus ngambil tas itu, bawa tas itu Pak, jalan. Oh. Jadi ya kalau dibilang secara ininya saya juga nggak ngerti Pak. Iya. Gitu.